Bab 824. Pria berbaju biru. Alam pemusnahan Taoisme. Bukan sekedar sebuah tingkatan alam, melainkan sebuah sikap juga, sikap terhadap alam semesta dan semua makhluk. Wanita rok kain tahu bahwa setelah wanita bergaun polos itu, tidak ada lagi yang pernah mencapai alam pemusnahan Taoisme, bahkan dua kultivator pedang tak tertandingi lainnya juga belum mencapainya. Tentu saja bukan berarti tingkatan alam kedua kultivator pedang itu lebih rendah dari wanita bergaun polos, melainkan alam pemusnahan Taoisme adalah tingkatan alam khusus dari wanita bergaun polos. Namun ini juga tidak berarti orang lain tidak dapat mencapai alam pemusnahan Taoisme, selama memiliki kekuatan seperti wanita bergaun polos, serta memiliki sikap mendominasi dan kemampuan yang memandang rendah semuanya, juga bisa mencapai tingkatan alam seperti itu. Apakah ada orang yang bisa memiliki kekuatan seperti wanita bergaun polos? Ada. Dua kultivator pedang itu juga ada. Tapi, tao pedang kedua kultivator pedang ini sama sekali berbeda dengan tao pedang wanita bergaun polos. Terutama pria berbaju biru, tao pedangnya berkebalikan dengan tao pedang wanita bergaun polos. Pedang pria berbaju biru memiliki terlalu banyak ikatan, dan ikatan inilah yang mendukung tao pedang miliknya. Namun tao pedang dari kultivator pedang lainnya adalah tao pedang yang kesepian, memutuskan semua sebab dan akibat, hanya ada pedang di hatinya, tao pedang hingga tingkat maksimal. Pedang dari kultivator pedang ini adalah yang paling murni. Namun pedang wanita bergaun polos itu mengandung perasaan dalam kekejaman, tapi perasaannya hanya untuk satu orang. Selain terhadap orang ini, dia bukannya tidak berperasaan, tapi kejam. Di dunia ini tidak akan ada lagi wanita bergaun polos kedua. Wanita rok kain tidak berbicara lagi. Meskipun pernah bermusuhan dengan wanita bergaun polos, harus diakui bahwa dia adalah sosok yang cukup kuat untuk membuat orang putus asa. Wanita rok kain itu menatap Mileye dengan ekspresi yang agak rumit. Kalau pria di depannya mati, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan oleh wanita itu. Bukan hanya wanita itu, masih ada satu orang lain lagi. Orang itu biasanya tanpa beban, terlihat tidak berbahaya, tapi begitu dia benar-benar marah, tingkat kegilaannya pasti tidak lebih buruk daripada wanita bergaun polos. Setelah memikirkan hal ini, wanita rok kain itu tiba-tiba menatap Mileye dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya, kamu juga beruntung." Beruntung? Mileye sedikit bingung, apa maksud senior? Wanita rok kain berkata dengan lembut, "Karena ada banyak orang yang peduli padamu." Mileye terdiam. Banyak orang. Kalau itu dulu, dia mungkin tidak percaya, tapi sekarang, dia sedikit mempercayainya. Karena di sepanjang perjalanannya, orang mulia yang dia temui benar-benar tak sedikit. Sebenarnya, dia sendiri sedikit penasaran dengan kehidupan dirinya sebelumnya. Sebenarnya apa identitasnya di kehidupan sebelumnya? Pada saat ini, wanita rok kain tiba-tiba berkata, "Kita sudah sampai." Mileye mendongak, di kedalaman langit berbintang, samar-samar bisa melihat sebuah rumah bambu. Rumah bambu. Mileye hendak bicara, tapi wanita rok kain itu tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Mileye mengangguk. Wanita rok kain membawa Mileye ke depan rumah bambu. Di depan rumah bambu, ada sebuah paviliun kecil. Di dalam paviliun, ada meja batu dan dua bangku batu. Di atas meja, ada permainan catur yang belum selesai. Wanita rok kain berjalan ke depan rumah bambu. Dia dengan lembut mendorong pintu rumah bambu, kemudian berjalan masuk. Mileye berada di sampingnya. Mileye melirik sekeliling, terakhir, dia melihat ke dinding di depannya, di sana tergantung lukisan seorang wanita. Mileye hendak bicara, tapi wanita rok kain itu berkata, "Ayo berikan sujud."
Mileye tercengang. Wanita rok kain itu berkata lagi, bersujudlah. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berlutut dengan perlahan. Pada saat ini, wanita rok kain berkata dengan lembut, dia pantas menerima sujudmu ini, dan kamu juga seharusnya berlutut, apakah kamu mengerti? Mileye bertanya, senior, dia adalah. Wanita rok kain itu berkata, ada kaitannya denganmu. Ada kaitannya dengan dirinya. Mileye sedikit mengernyit, ada kaitan apa? Wanita rok kain itu tidak berbicara. Mileye hendak bertanya, tapi pada saat ini, wanita rok kain berjalan ke tempat tidur bambu di samping, dia membuat gerakan lembut dengan tangan gioknya. Segera, sebuah kotak hitam melayang keluar dari dasar tempat tidur. Wanita rok kain itu tersenyum, benar-benar ada. Mileye bertanya, apa? Wanita rok kain menyerahkan kotak hitam itu kepada Mileye, ini. Mileye melirik wanita rok kain, dia meragu sejenak, lalu mengambil kotak itu, apa ini? Wanita rok kain berkata dengan lembut, dia meninggalkannya untukmu. Mileye bertanya, siapa? Wanita rok kain menatap Mileye, jangan banyak bertanya, perbanyak bertindak. Mileye. Wanita rok kain berjalan keluar dari rumah bambu, setengah bulan, tubuh bayanganku ini bisa bertahan selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, aku akan menghilang, jadi kamu hanya punya waktu setengah bulan. Setelah selesai bicara, dia meninggalkan rumah bambu. Di dalam rumah bambu, setelah Mileye terdiam sejenak, dia membuka kotak itu. Dalam sekejap, sebuah cahaya pedang Tao langsung menenggelamkannya. Saat berikutnya, tubuh Mileye membeku di tempat. Beberapa saat kemudian, Mileye muncul di puncak gunung. Tak jauh di depannya, berdiri seorang pria berbaju biru. Di sebelah pria berbaju biru, berdiri seorang gadis kecil yang sedang makan manisan. Setelah melihat gadis kecil ini, Mileye tercengang. Dia otomatis mengenali gadis kecil ini. Gadis kecil ini bisa memakan orang. Namun di bahu pria berbaju biru, duduk si kecil berbulu putih dengan ada sesuatu yang berbentuk aneh di kepalanya. Dia seperti sedang mendengarkan sesuatu. Mileye tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu pria berbaju biru di sini. Pria berbaju biru ini adalah salah seorang master pedang di menara. Mileye lebih tak menyangka akan bertemu dengan gadis kecil dan si kecil berbulu putih itu. Dalam kesannya, gadis kecil dan si kecil berbulu putih ini sangat menakutkan, terutama gadis kecil itu, dia benar-benar bisa memakan orang. Mileye tak takut membunuh orang, tapi kalau memakan orang, dia tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba menatap Mileye dan mengerjapkan mata, apakah kamu punya manisan labu? Mileye segera mengangguk, ada. Setelah selesai bicara, Mileye membalik tangan kanannya dan manisan labu muncul di tangannya. Melihat adegan ini, mata gadis kecil itu berbinar. Dia menggerakkan tangan kanannya, manisan labu di tangan Mileye terbang langsung ke tangannya. Dia mengambil setengahnya dan menyerahkannya kepada si kecil berbulu putih di bahu pria berbaju biru. Si kecil berbulu putih itu mengerjapkan matanya, lalu mengambil manisan labu. Dia menatap Mileye dan menyeringai. Mileye juga tersenyum, harus diakui, si kecil ini sangat lucu. Pada saat ini, pria berbaju biru tiba-tiba menatap Mileye. Dia memerhatikan Mileye sejenak dan sedikit mengangguk, masih bisa dibilang lumayan. Saat Mileye hendak bicara, pria berbaju biru tersenyum dan berkata, aku tidak punya banyak waktu, jadi jangan ajukan pertanyaan yang tidak penting. Setelah selesai mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya dengan pelan. Pada saat ini, sebuah buku kuno terbang keluar dari tubuh Mileye. Domain pedang.
Buku kuno ini adalah buku domain pedang yang diambil dari Aula Sendian. Melihat buku domain pedang ini, pria berbaju biru tersenyum, tak disangka buku itu akan jatuh ke tanganmu. Mileye bertanya, senior tahu tentang domain pedang ini? Pria berbaju biru berkata sambil tersenyum, tahu sedikit. Mileye hendak bicara, tapi pria berbaju biru tersenyum dan berkata, rangsang garis darahmu. Rangsang garis darah dirinya. Mileye tertegun, lalu bergegas menggelengkan kepalanya, tidak, ini terlalu berbahaya. Yang paling Mileye takuti sekarang adalah merangsang garis darahnya. Dirinya benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Pria berbaju biru tersenyum, tidak apa-apa, percayalah padaku. Mileye meragu sejenak, lalu mengangguk, kedua tangannya dikepal erat, dalam sekejap, cahaya darah keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Mileye langsung menjadi manusia berdarah. Setelah melihat Mileye, gadis kecil di samping pria berbaju biru mengerjapkan matanya, lalu menatap ke arahnya. Pria berbaju biru tersenyum, dia menekan dengan tangan kanannya dan seketika itu juga, cahaya darah itu langsung kembali ke tubuh Mileye. Meskipun di sekitar tubuh Mileye masih memancarkan aura brutal, tapi dia sudah sadar. Mileye menatap pria berbaju biru, setelah itu pria berbaju biru berkata dengan pelan, aku akan membantumu menjadi lebih baik lagi. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menunjuk dan di ujung jarinya, setetes darah terbang keluar, setetes darah itu langsung masuk ke tengah alis Mileye. Setelah beberapa saat, boom! Mata Mileye tiba-tiba melebar, dua pilar darah keluar dari matanya. Semua tempat yang dilewati pilar darah itu langsung hancur, sangat mengerikan. Tidak hanya itu, aura di tubuhnya melonjak seperti letusan gunung berapi, sangat menakutkan. Pada saat ini, tubuh Mileye mulai bergetar dengan liar, tapi dia masih sadar. Mileye berkata, senior, ini. Pria berbaju biru berkata, seraplah dengan baik dan gunakan untuk dirimu sendiri. Mileye tidak banyak berpikir, dia segera melakukan apa yang dikatakan pria berbaju biru. Menyerap setetes darah itu. Mata Mileye perlahan tertutup. Pada saat ini, dia merasa ada energi yang sangat kuat di tubuhnya. Itu adalah setetes darah tadi, energinya sangat murni. Mileye seolah mendapatkan harta karun, dia mulai menyerap darah itu sebisanya. Di bahu pria berbaju biru, si kecil berbulu putih itu melirik Mileye, kemudian mulai melambaikan cakar kecilnya dengan cepat, seolah sedang mengatakan sesuatu. Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi tidak mengatakan apa-apa. Si kecil berbulu putih itu mengerjapkan matanya, lalu menatap Yana. Yana mengangkat bahu, aku tidak mengerti. Si kecil berbulu putih itu mengerjapkan mata, lalu menatap Mileye, ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Pada saat ini, aura di sekitar tubuh Mileye menjadi semakin kuat, pembuluh darah di seluruh tubuhnya langsung membengkak, seperti ular kecil yang merayap, sangat menakutkan. Pria berbaju biru menatap Mileye dan merenung sejenak. Saat ini Mileye sedikit bersemangat, karena dia menyadari bahwa setelah menyerap darah pria berbaju biru, dia merasakan darahnya. Di luar rumah bambu, wanita rok kain berjalan perlahan ke langit berbintang, tak jauh di depannya berdiri seorang pria tua. Orang tua dari sekte pedang. Orang tua itu menatap wanita rok kain dan tidak berbicara. Wanita rok kain melirik pria tua itu dan berkata dengan pelan, sudah mengikuti sepanjang jalan, kenapa belum menyerang? Orang tua itu menatap wanita rok kain, master teratas alam semesta 4 dimensi ini, pada dasarnya aku mengenal semuanya, tapi aku belum pernah melihatmu. Wanita rok kain menatap orang tua itu,
Semua yang kamu kenal adalah master di era ini, sedangkan aku bukan dari era ini. Bukan dari era ini. Mendengar ini, pupil mata orang tua itu tiba-tiba menyusut. Kamu. Saat ini, dia sudah mengerti. Wanita di depannya sama sekali bukan dari era sekarang, artinya wanita itu hidup di era sebelum ini, di alam semesta 4 dimensi ini orang tua ini sudah terhitung sangat tua. Namun wanita rok kain ini hidup di era sebelum ini, apa artinya ini? Orang tua itu menatap wanita rok kain dengan serius, siapa kalian sebenarnya? Wanita rok kain itu merenung sejenak, lalu berkata, lepaskan dia, oke. Orang tua itu menatap wanita rok kain itu, tidak bisa bersambung.